Jadi ibu akan kali ini kita akan membuat permainan ya. Jadi siapa yang ibu panggil namanya itu akan menentukan satu pasangan besar. Oke? Ya. Ya panggil yang laki-laki yang perempuan. Andrean Septiadi, Alin Nina Andari, Alin Sakit. Kenapa? Kenapa Alin ini? Sakit. Oh baik. Jumlahnya dia pindah apa? Ya Sarah. Elin bisa? Elin? Mana Elin? Gak ada. Apa peranannya? Apa sakit? Sakit. Ya, selanjutnya sebagai kebiasaan kita ya, kita ada darus dulu. Kali ini kita akan membaca Quran surat An-Nahl ayat 114. Ya. Ya, silakan berada di depan. Mari kita sama-sama baca ya. Ayo. Kita mulai dengan materi kita hari ini, Ibu ingin tanya dulu sama kalian. Masih ingat tidak kalian dengan pelajaran kita di bulan kemarin? Masih. Tentang apa? Manfaat dari sikap hidup berfoya-foya. Lela. Materi sebelumnya itu tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, masih ingat kalian tentang apa itu sikap hidup berfoya-foya? Masih. Ya, apa itu? Sikap yang berlebihan. Sikap yang berlebihan. Ada yang lain? Boros. Hah? Membeli barang yang tidak diperlukan. Baik. Oke, kalau ria? Apa pamer? Takabur? Apa? Sombong. Baik, kita kembali ke hidup berfoya-foya dulu ya. Bagaimana cara kita menghindari sikap hidup berfoya-foya itu? Yang katakan? Bagaimana caranya? Oke. Bersyukur kepada Allah. Ada lagi? Menabung dan berinvestasi, ya. Ya, jadi itu cara kita menghindari sikap hidup berfoya-foya. Kaitannya materi kita minggu yang kemarin sama sekarang, yaitu apa namanya? Sekarang kita akan mempelajari asuransi, bank dan operasi syariah, ya. Ya. Asuransi. Ya, ada yang pernah dengar ini? Kalian tahu ini apa asuransi? Tahu enggak? Hah? Tunjangan hidup. Ada bank syariah dan koperasi syariah. Yang kemudian apa pentingnya kita mempelajari tentang asuransi bank dan koperasi syariah ini? Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama tentang peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih muamalah, yaitu asuransi bank dan koperasi syariah. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan paparan tentang fikih muamalah, ya, tentang asuransi bank dan koperasi syariah. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu meyakini bahwa
untuk kelompok 2 tentang bank syariah. Ya, iya. Jadi sama juga modelnya ya, bank syariah dengan asuransi syariah itu, ya sama unsur-unsurnya nanti. Yang kelompok 3 nanti akan membahas tentang koperasi syariah, ya sama juga unsur-unsurnya. Ya, jadi silakan sekarang perhatikan semuanya ya. Jadi sekarang ibu akan tampilkan kisah seorang yang bernama Sambu ya, tukang gorengan dan lepas dari jeratan lipat. Silakan kalian baca. Ya, kemudian nanti kalian tulis kira-kira apa bisa teladan yang dapat diambil dari cerita ini. Oke, silakan dibaca dulu teladan yang bisa kalian ambil dari kisah ini. Tulis di bukunya masing-masing. Mau memberikan tanggapannya tentang nilai-nilai atau kisah-kisah teladan yang bisa kita ambil dari kisah ini. Angkat tangan. Oke. Siapa namanya? Oh iya, Fadia. Bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah baru. Karena utamanya terus bertambah dengan adanya tambahan bunga yang berlebihan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, Fadir. Kalau kita membutuhkan uang, lebih baik kita meminjam di lembaga syariah daripada di SPG. Karena lembaga syariah menggunakan setiap kali hasil tukar bunga. Oh iya, bagus sekali. Ya, jadi bagus sekali ya jawabannya. Yang pertama tadi tentang, jadi kalau kita pinjam uang diri sendiri itu bukannya menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Karena biasanya kalau kita pinjam diri sendiri itu ya, bunganya akan berlipat ganda ya. Ya, iya. Kemudian satu lagi ya, yang tidak lupakan bagaimana sifat si Sambu ini, bagaimana keteguhannya, bagaimana perjuangannya yang keras, dia bisa mempertahankan usahanya walaupun kondisi keuangannya sedang sulit ya. Jadi kisah yang agak perlu kita ambil di situ adalah usahanya, usaha kerasnya, tidak pandang menyerah ya. Selanjutnya ibu akan membentuk kelompok kalian ya, menjadi 3 kelompok aja ya. Jadi kelompok pertama nanti kalian akan membuat presentasi PPT ya tentang ini, kelompok 1 tentang asuransi syariah ya, asuransi syariah. Kemudian kelompok 2 ya akan membuat PPT juga tentang bank syariah. Yang kelompok 3 tentang koperasi syariah. Jadi di sini ya, boleh kalian buka Google ya, untuk menambah referensi. Oke, silakan. Oke, sudah semuanya? Sudah jadi? Baik, jadi sekarang silakan kalian akan presentasikan hasil kerjaan kalian ya. Silakan siapa yang mau di kelompoknya? 3 orang aja yang mau di kelompoknya ya. Silakan kalian di kelompok 1 ya. Dengan presentasinya. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nala Setiawasa dan teman saya. Saya Fedy Jusian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang asuransi syariah. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang asuransi syariah mulai dari pengertian asuransi. Pertama, pengertian asuransi. Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda asuransi yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia. Namun, istilah asuransi bukan berasal dari bahasa Belanda, tapi berasal dari bahasa Latin, yaitu escur, yang berarti meyakinkan orang. Sedangkan escur berarti menanggung sesuatu yang akan terjadi. Dan yang terakhir, manfaat dan keuntungan yang diberikan asuransi syariah. Ada beberapa manfaat dan keuntungan yang diberikan asuransi syariah, yaitu yang pertama, dibangun berdasarkan prinsip tolong-menolong, yang kedua, bebas riba, ketiga, pengelolaan dana dan transparan sesuai dengan syariat Islam, keempat, terbebas dari risiko yang terjadi di masa mendatang terkait ekonomi karena terdapat sistem pengalihan risiko, dan yang terakhir, keuntungan dibagikan secara adil. Apa yang membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional? Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kami tutup presentasi dari kami juga membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sebelumnya saya jawab, asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga, spekulasi dan investasi dalam sektor-sektor tertentu seperti alkohol, tembakau, dan perjudian. Selain itu, dalam asuransi syariah, risiko dipartisipasikan bersama antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, dan keuntungan serta kerugian dibagi secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Perjanjian yang berlaku dalam asuransi konvensional dan syariah juga berbeda. Asuransi syariah menggunakan angka tabaruk yang bertujuan untuk saling menolong, sedangkan asuransi konvensional berbasis pada
Ada yang mau bertanya? Ya, sudah nanti apa namanya satu-satu materi sudah satu jangan jadi yang pertama kita asuransi ya saya berani kata asuransi ini nah apa itu asuransi apa tunjangan hidup asuransi secara umum ya. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak bertanggung membayar iuran atau kontribusi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Iya, jadi sebuah perjanjian satu orang atau lebih ya dengan membayar iuran atau premi ya sebagai jaminan ya. Oke, jadi kalau asuransi untuk hidup apa yang kalian tahu Pak? Asuransi. Sedikit ada asuransi hidup untuk ada. Tahu saya? Ada yang punya SMK? Saya kalau misalkan mau asuransi ada jasa harga. Bukan yang sadar kalau ada itu cara apa namanya? Tidak tahu kalian tidak apa namanya? Mungkin tidak ada kalau kalian tidak masuk mempunyai asuransi jasa harga. Jadi kalau ada kecelakaan lalu lintas ya, jadi kalau kalian mulai mempunyai jasa harga ini, kalian berhak mendapatkan asuransi itu bisa dicairkan uangnya, ya. Selanjutnya ya sebelum kita duduk pelajaran kita, jadi silakan kalian kasih kesimpulan dulu apa materi yang kalian dapat, apa pelajaran yang kalian dapat dari materi ini. Silakan siapa yang siap? Yaudah, oke, silakan. Boleh berdiri ya? Jadi kesimpulannya adalah asuransi syariah adalah asuransi yang berlakunya berdasarkan prinsip syariah, di mana resiko dan tanggung bersama antara pemegang polis dan perusahaan saling tolong saling melindungi dan yang Baik. Oke, sebelum itu kita kasih aplaus untuk semuanya ya. Untuk kita akhiri, jadi untuk menguji pengalaman kalian tentang materi yang baru kita pelajari, kita akan adakan tes, ya. Jadi silakan kita diskusi. Kalau tidak silakan disebutkan siapa jawabannya. Ya, ini sudah informasi tambahan ya untuk pelajaran kita minggu depan. Kita akan bahas tentang sejarah dan peran tokoh ulama menyebar agama Islam di Indonesia ya. Bisa nanti kalian